Di video kali ini saya akan review 3 reksadana yang menurut saya ini terbaik. Jadi kalau misal kalian buka aplikasi Bibit di Desember ini ya, jadi Desember 2022, nah kalian bisa lihat di Bibit Rekap. Jadi ini ada beberapa statistik ya. Jadi misalnya reksadana yang paling banyak kita beli, kemudian yang lainnya. Jadi banyak sekali data-data. Jadi ini khusus di 2022. Jadi kalau saya pribadi untuk produknya yang paling banyak saya beli itu ini ya, BNIAM Index IDX 30. Tapi untuk yang terfavorit ini ada 3. Jadi yang pertama Majori Sukuk Negara Indonesia, reksadana obligasi. Yang kedua Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, reksadana obligasi juga. Dan yang terakhir itu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi yang paling bawah sendiri itu reksadana pasar uang. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, dari ketiga produk yang kalau saya pribadi ini yang terfavorit, semuanya itu reksadana syariah. Jadi saya akan review satu-satu ya, mulai dari yang pasar uang, kemudian obligasi syariah ini yang korporasi, kemudian yang terakhir itu obligasi syariah yang istilahnya milik pemerintah. Jadi yang pertama untuk reksadana yang saya beli itu pasar uang yang tadi. Jadi saya investasi sekitaran di Januari ya, Januari 2022. Jadi hampir setahun. Nah, saat ini saya untung 4,65%. Jadi nabung 200.000 atau maksudnya 2 juta ya. Jadi ini 2 juta. Nah, itu untung sekitaran 100.000 rupiah. Jadi untuk yang produk yang pertama itu seperti ini. Dan enaknya di produk ini itu ya grafiknya ini stabil. Kalian bisa lihat seperti ini ya. 1 tahun naik terus. Kalau misalnya kita lihat 3 tahun juga sama stabil naik, dan kita bisa mulai investasi. Nah ini minimal pembeliannya itu 10.000 rupiah. Jadi buat yang pemula yang baru mau investasi, misal di aplikasi Bibit, nah kalian bisa investasi di reksadana ini karena grafiknya stabil naik ya. Kalian bisa lihat 3 tahun ini naik terus dan bisa mulai dari 10.000 rupiah. Jadi kalau mau mendaftar di awal jangan lupa pakai kode referral ya. Nanti kan bisa mendapatkan cashback. Saya akan tampilkan untuk kode referralnya. Nah ini. Jadi waktu registrasi di awal kan bisa pakai kode referral yang kecil. Nanti kan bisa mendapatkan cashback sebesar 25.000 rupiah. Jadi untuk produk yang kedua itu Sukor Invest Sukuk ya. Nah saya akan perlihatkan juga. Nah ini. Nah, jadi saya investasi itu di Mei 2022 dan saat ini selama sekitaran 7 bulan jadi saya sudah untung 150.000. Jadi nabung 3 juta selama 7 bulan untung 150.000 rupiah atau untungnya itu 5%. Jadi untuk enaknya produk ini itu bisa lihat di fun fact sheet-nya. Nah seperti ini. Jadi grafiknya itu stabil naik ya. Jadi yang grafik naik ini. Sedangkan untuk reksadana obligasi kebanyakan itu naik turun. Jadi seperti itu. Jadi reksadana ini termasuk yang enak ya. Jadi grafiknya itu yang naik terus. Kalau misal kita bandingkan reksadana obligasi, nah ini yang naik terus ya. Saya pilih misalnya acak saja. Misalnya ini ya. Manulife obligasi negara. Nah, kalian bisa lihat grafiknya yang kebanyakan reksadana obligasi itu naik turun. Sedangkan yang saya pilih Sukor Invest Syariah Sukuk ini stabil mengalami kenaikan. Untuk yang terakhir itu produk Majori Sukuk ya negara Indonesia. Jadi saya mulai investasi atau terakhir investasi itu di Maret ya, Maret 2022. Jadi kalau sampai sekarang itu sudah sekitaran 9 bulan. Nah saat ini saya hanya untung 42.000 atau 0,49%. Kalian bisa lihat di sini untuk grafiknya itu naik turun ya, seperti kebanyakan reksadana yang lainnya. Dan kita bisa mulai dari 10.000 dan enaknya ini reksadana yang istilahnya itu 98% ya. Isinya itu obligasi milik milik pemerintah. Jadi ini produk yang ini ya, yang Sukor Invest
ini relatif lebih aman dibandingkan produk saya yang sebelumnya, yang ini tadi. Meskipun grafiknya naik, untuk pilihan obligasinya itu bisa lihat di sini. Nah ini, jadi obligasi milik perusahaan. Sedangkan yang produk yang ini, yang Sukor Invest atau masuknya majoris ya, yang ini yang majoris, ini isinya 98% ini obligasi dari pemerintah. Jadi yang naik turun ini justru lebih aman ya, karena isinya obligasi pemerintah. Kenapa yang pemerintah lebih aman daripada yang korporasi? Ya simpel ya. Jadi yang obligasi kan yang menjamin itu kalau enggak pemerintah ya perusahaan. Jadi kalau misal ada krisis, yang pertama istilahnya bangkrut dulu kan biasanya perusahaan ya, baru kemudian pemerintah. Jadi misalnya secara grafik memang ini naik turun, tapi ini istilahnya lebih aman daripada grafik yang ini ya, yang stabil mengalami kenaikan. Nah ini kita tunggu untuk grafiknya. Nah yang naik ini justru beresiko karena isinya ya semuanya reksadana atau maksudnya itu obligasi perusahaan.